Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini di Alfamni Gapi akan bahas soal buraya, pakan buraya. Kenapa saya bahas soal buraya? Karena kita kedatangan buraya yang teramat sangat banyak, kayaknya rekor paling banyak di Alfamni Gapi. Saya tunjukkan dulu indukannya. Nah, ini indukannya. Ini sengaja lampunya nggak saya nyalakan karena kalau dinyalakan tuh dia kayak kayak lampunya itu berdisko-disko gitu loh. Nah, ini dia indukannya seperti ini. Jantannya udah lebar banget, betinanya emang sudah tua, ini sekitar 8 bulanan, kayaknya 6 bulan lah, 6 bulan 8 bulanan lah, saya lupa sih lebih tepatnya. Ini kan anakan dari indukan saya yang beli waktu itu. Ini adalah anakannya, jadi saya beli Black Moscow cuma satu kali. Nah, ini anakan dari indukan yang saya beli, beranaknya banyak sekali. Padahal ya saya satukan di media ini, nggak saya pisah. Ternyata anakannya nggak dimakan, barusan sudah saya ambili kayak gitu. Jadi mari kita hitung burayaknya seberapa banyak. Nah ini video ini burayaknya yang saya ceritakan tadi, sebanyak ini. Tapi belum saya hitung, habis ini saya hitung. Saya stop dulu videonya, saya hitung, saya sudah siapkan, nanti saya video lagi. Dan ternyata burayaknya habis saya hitung jumlahnya adalah 122 ekor. Selama saya pelihara yang benar-benar saya hitung dan paling banyak ya memang ini. Kayaknya walaupun ada sih pernah yang mungkin bisa jadi lebih banyak atau sama dengan ini atau kisaran segini lah, itu di full gold. Cuma saya memang waktu itu nggak hitung, agak sibuk dan repot lah, dan belum ngonten kayak sekarang, jadi makanya nggak saya hitung kayak gitu. Nah, ini penampakan 122 ekor buraya Black Moscow yang akan kita tangani pada video kali ini. Yuk kita lanjut ke penanganan buraya berikutnya. Ya, jadi kita akan masukkan ke 122 buraya tadi semuanya di media ini. Ini bak cuci baju diameter 45 kalau nggak salah, diameter 45, tinggi kisaran 20-an. Oh iya, 20-an. Tingginya kisaran 20 sampai 25-an lah ini kayaknya. Nah, ini kita siapkan dulu. Nah, setelah kita siapkan media pemeliharaan burayanya, lalu kita masukkan. Kalau buraya cenderung aman walaupun tanpa aklimatisasi. Kalau di pengalaman saya, ikan yang perlu banget diaklimatisasi itu di usia 1,5 bulan ke atas atau 2 bulan ke atas lah. Itu ganti air total aja juga perlu diperhatikan banget. Kalau untuk ikan yang 2 bulan ke atas. Nah, ini penampakan dari 122 ekor. Lalu diapakan? Kita siapkan langsung pakannya, yakni cacing sutra, sedikit saja segitu. Jadi kita masukkan. Oh, keliru, ini saya keliru ambil media tempat cacing sutranya. Sebentar saya ambilkan dulu. Mestinya yang sudah ada pemberatnya, ini keliru yang nggak ada pemberatnya. Saya ambil dulu yang ada pemberatnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penanganan buraya ikan gapi.
khususnya yang ada di tempat saya, ya ini Alfamily Gapi. Nah ini tempat wadah cacing sutranya, DIY, buat sendiri dengan bahan-bahan seadanya. Ini gelas-gelas yang dijual untuk es teh itu saya potong segini, saya lubangi, saya kasih pemberat, ya ini bioring, jadinya seperti ini. Nah ketika dimasukkan dia bisa tenggelam. Nah gitu, tinggal kita masukkan cacing sutranya. Nah sudah masuk. Nah ini untuk sharing cara penanganan buraya ikan gapi di Alfamily Gapi. Nah untuk teman-teman barangkali ada yang bertanya, kalau di tempat saya nggak ada cacing sutra gimana bang, kalau pakai pelet gimana? Nah, ini saya sedikit cerita. Sebelum saya pakai cacing sutra saya juga kan pakai pelet. Ntar saya tunjukkan juga pelet yang saya pakai dulu, mereknya lumayan bermerek. Pernah pakai berapa jenis merek ya, satu sih, cuma satu sih memang yang sering pakai berbagai merek itu untuk koki saya. Kalau untuk pertama sampai saya kenal cacing sutra, saya belinya itu langsung setengah kilo Otohim B2. Nah saya praktekkan ya, kalau ketika kita pakainya pelet, tapi saya contohkannya nggak ke buraya, contohkannya ke ikan yang kira-kira memang mau kasih pelet aja. Soalnya kalau di buraya bukan berarti nggak mau makan, cuma di sana kan sudah saya kasih cacing sutra, jadi belum tentu dia mau makan peletnya. Nah ini contohnya ketika kita bayangkan ini buraya gitu ya, kita kasihkannya sambil diremas atau diremet biar dia halus. Nah kayak gini ya, jadinya serbuk. Nah jadinya kayak serbuk toh. Kalau Otohim mudah dia digitukan, pasti ajur. Beda dengan mungkin pelet-pelet lain selain Otohim, saya nggak tahu ya, digitukan diremet gitu itu bisa ajur membubuk apa nggak tahu. Nah jadi saya dulu gitu penanganannya, tapi kekurangannya banyak juga kekurangannya waktu itu yang saya ketahui. Air gampang kotor, tapi karena saya waktu itu peliharaan atau hewan peliharaan saya waktu itu belum banyak ya aman saja, saya ganti air 3 hari sekali seperti itu. Iya dulu memang terus terang 3 hari sekali saya ganti air, apalagi di buraya kelihatan airnya kotor, itu sudah saya ganti. Ya khawatir burayanya bermasalah, karena khawatir burayanya bermasalah jadi makanya saya sering ganti air. Nah kalau saya bandingkan ini 100 ekor, ini full gold berarti kira-kira nggak sampai 100 ekor, paling sekitar 70-an, 60 sampai 70-an. Nah ini juga makan cacing sutra dia, yang sudah sempat saya buatkan videonya. Nah ini ya sudah dibiarkan saja. Ini kemungkinan besok masih ada dikit cacing sutranya, tetap akan saya tambah cacing sutranya, walaupun masih sisa sedikit biasanya tetap saya tambah dikit. Jadi gitu, walaupun masih baru lahiran atau baru buraya 0 hari usianya, langsung kalau di Alfamily Gapi langsung dikasih
pakan, nggak usah nunggu 2 hari 3 hari langsung dikasih cacing sutra. Walaupun dia gak bener-bener langsung mau makan, tapi ketika kita tinggal pasti dia nanti cari-cari makan, terus mungkin kelihatan menggeliat-geliat itu apa, dia mulai, memang masanya dia kan belajar cari makan juga kan. Jadi ketika melihat ada yang geliat-geliat gitu, mungkin akhirnya dicucui atau ditotoli kayak gitu. Nah, itu cerita untuk hari ini tentang penanganan buraya. Itu kalau buraya yang memang ditangani ya, kayak moli gini biasanya saya nggak tangani karena medianya juga besar banget, dia masih cukup untuk hidup di sana dan tidak dimakan anakannya. Dan memang kayak menganalisa moli yang mau lahiran sama yang tidak itu agak lebih sulit, karena dia moli posisi hamil gak hamil juga perutnya kawendut. Jadi ya untuk penanganan mau lahiran lebih agak sulit dibandingkan gapi. Kalau gapi kan pada dasarnya nggak senggembung itu, kecuali short body ya. Kalau short body memang yang saya tahu memang dia agak seperti moli, dia kayak gendut gitu. Nah kalau untuk moli gendut gini ya susah intinya untuk kita ketahui kapan dia beranaknya, agak susah. Makanya saya pelihara langsung di tempat besar. Jadi moli kita cuma punya ini sama ini, jenisnya cuma kayak family gapi cuma 2, moli full platinum sama moli golden, sama-sama cawang. Nah untuk cerita yang ini kenapa dipisah, karena memang kemarin sangat kelihatan banget ada indukan yang gawendut besar. Ini kayaknya kemarin yang beranak ini besar banget perutnya. Akhirnya coba saya pisah ke sini, ternyata besok paginya saya lihat banyak beranak. Ya sudah, akhirnya saya pelihara di sini khusus. Nah, itu juga pakai cacing sutra, itu kelihatan ya, pakai cacing sutra. Itu sekarang masih banyak, besok habis loh. Moli makannya banyak sekali soalnya. Ya mungkin cukup itu saja yang bisa saya berikan pada video kali ini seputar penanganan buraya ikan gapi. Pada kali ini jenisnya buraya black Moscow. Ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang pengen kritik dan saran bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.